perkenalkan, sebentar, nama saya Anas. Ya kurang lebih 14 tahunan lah ya bergerak di Search Engine Optimization atau SEO. Ya kan, dan juga digital marketing. Kemudian saya sempat menjadi Head of Search di grup M Interaction, WBP Company, Director dari ValueClick. Mungkin kalau teman-teman suka nonton film online, dulu ada yang namanya nonton.com. Kebetulan saya di-download sebagai Chief Marketing Officer di sana. Saya bekerja kepada perusahaan lain, itu terakhir kepada online pajak sebagai VP Digital. Dan aktivitas saya selaku praktisi adalah sebagai trainer dan mentor di Growth Hacking Asia, kemudian founder dan executive council dari Asosiasi Praktisi SEO Indonesia atau APSI. Sekarang ini saya sedang mengembangkan butik SEO agency namanya We Are SEO, ya kan, sebagai SEO dan founder. Kemudian saya juga sedang mengembangkan suatu startup disebut iklanmu.id. Jadi teman-teman yang ingin memasang iklan billboard, ya kan, itu udah nggak perlu pusing lagi harus nyari agensi dan segala macam, bisa self service, mau pasang di mana, kota mana, itu bisa dilihat dari sana. Ya kan, kalau untuk connect bisa klik di Linktree /Bahanas, gitu ya. Oke, mungkin teman-teman di sini banyak, kalau tadi aku ngeliat dari daftar tamu ada banyak peserta ya, ada yang dari mahasiswa dari Surabaya, mahasiswa Ciputra dari Surabaya, kemudian ada yang dari Bandung, ada yang punya bisnis online store kalau nggak salah, gitu kan. Nah, kita mulai ngobrolin sedikit mengenai digital marketing, ya kan. Digital marketing kalau menurut Investopedia adalah bagaimana kita menggunakan internet, mobile device, handphone kita terutama ya, sosial media, search engine, dan channel-channel yang lain untuk bisa menjangkau konsumen kita. Ya, jadi digital marketing itu bukan cuman bagaimana ningkatin traffic, bagaimana dapetin follower, bukan. Tapi sebenarnya fokus utamanya, tujuan utama dari digital marketing itu adalah untuk bisa menjangkau konsumen kita. Ya kan, bahkan beberapa expert menyatakan bahwa digital marketing itu adalah satu cara yang baru untuk bisa mendekati konsumen kita. Ya kan? Jadi satu cara yang baru, jadi dengan kata lain kita tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang lama. Kita juga tidak bisa menggunakan, katakanlah, yang biasa dilakukan adalah kayaknya kalau cara ini bagus deh, kayaknya kalau begitu bagus deh. Jadi semuanya masih menggunakan kayaknya, jadi masih main feeling gitu. Nah, itu bukan digital marketing. Kenapa? Karena digital marketing itu kita bisa melakukan riset, kita bisa melakukan tracking benar-benar sampai ke sedetail mungkin, gitu ya. Jelas behavior dari digital sama behavior dari konvensional atau tradisional marketing jelas suatu hal yang berbeda. Oke, nah kita sedikit ngobrol nih mengenai funneling kalau kita di digital marketing, ya. Secara simpel, pertama kali yang harus kita kerjakan adalah engagement atau brand awareness. User itu tahu nggak sih tentang kita, konsumen kita tahu nggak tentang kita, kenal nggak dengan kita, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita bicara bisnis online yang sifatnya semua orang jualan, misalnya toko baju ya semua orang jual, banyak banget orang yang menjual baju, ya kan? Di Tokopedia, di Shopee, di Lazada dan segala macam. Kemudian setelah kita sudah mengetahui brand awareness, kita juga melakukan education. Education di sini kita mengetahui problem, mengidentifikasi problem dari masyarakat, butuhnya apa sih? Ya kan? Kalau misalnya pengennya bajunya kayak gimana sih? Ya kan, bahannya seperti apa? Pertimbangan mereka untuk memilih suatu baju itu apa aja selain harga, misalnya harga, terus kemudian bahan bakunya, modelnya. Nah, itu dilakukan semuanya untuk kita harus mengidentifikasi problem dari konsumen kita seperti apa. Terus selanjutnya adalah riset. Nah, riset di sini kita harus mencari solusi. Kita harus menginvestigasi solusi yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Mungkin produk kita nggak sekompleks itu, gimana apakah harus sampai riset? Nanti kita akan melihat risetnya seperti apa. Ya, kemudian evaluasi di sini kita juga harus tahu nih, kira-kira dengan produk yang saya berikan konsumen itu suka nggak, ya kan? Kemudian justification atau justifikasi,
Kira-kira harganya masuk akal nggak? Kalau misalnya aku tempatin di harga seperti ini untuk produkku, ya kan? Dan pada akhirnya masuk ke dalam purchase atau jual dan beli. Nah, di zaman dulu mungkin ya, mungkin gitu ya, zaman dulu biasanya praktisi juga bisnis juga berpikir gini, yang penting barangku laku, udah selesai. Padahal sebenarnya enggak. Pada saat produk kita laku, kita masih ada beberapa step yang sebenarnya harus kita kerjakan juga. Pertama adalah adoption. Bagaimana sih user itu menggunakan produk kita, terutama kalau misalnya produk kita itu bukan hal yang sederhana untuk dipakai. Misalnya katakanlah handphone misalnya. Misalnya di sini ada yang mungkin ada reseller dari handphone segala macam, itu kita harus tahu nih bagaimana mereka mengadopsi barang yang mereka beli. Kemudian retention. Nah, retention di sini bagaimana kita bisa menjamin bahwa konsumen kita itu puas. Nah, kalau misalnya konsumen kita itu puas, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Yang selanjutnya terjadi adalah pada saat mereka membutuhkan produk tambahan, mereka akan kembali kepada kita. Nah, ini sering kita nggak pedulikan gitu. Kita nggak pernah bertanya kepada konsumen bagaimana setelah membeli, apakah produknya cocok, apakah bahannya enak, misalnya kalau misalnya itu baju gitu kan. Kita selalu nge-skip ini. Kita terlalu sibuk, yang penting jualan, tapi kita melupakan kita untuk bertanya kembali kepada orang yang sudah membeli. Mungkin kita kan belinya melalui Shopee bisa di-chat. Biasanya kalau mereka chat duluan ya kita bisa chat balik. Ya kan? Nah, itu kita bisa bisa jaga hubungan baik dengan konsumen kita dengan menanyakan kepuasan mereka. Meskipun dari Shopee, Tokopedia segala macam itu biasanya ada rating untuk kepuasan, tapi itu dari Tokopedia atau Shopee-nya, ya kan? Nah, mungkin sudah waktunya kalau teman-teman itu mulai meningkatkan servisnya sampai bertanya langsung kepada pembelinya melalui chat itu tersendiri, atau mungkin kalau misalnya jualannya melalui Instagram di DM, ya kan? Atau misalnya ordernya melalui WhatsApp, kita WhatsApp mereka, bagaimana setelah menggunakan produk kami, apakah puas, seperti apa, ada saran. Ini yang menarik adalah seperti ini ya. Kalau misalnya kita menempatkan diri kita sebagai konsumen, kita senang dilayani dengan cara seperti itu, ya kan? Benar nggak? Tapi pada saat kita memiliki suatu bisnis, kita ngelupain hal itu. Kita lupa menanyakan itu kepada konsumen kita. Kita hanya berpikir yang penting aku beli barang-barang, aku jual, aku dapat untung, udah selesai urusannya. Padahal sebenarnya kalau pada saat kita membeli sesuatu dari orang lain, atau mungkin kita beli satu dari toko, kemudian toko atau orang lain tuh nanya, ini gimana setelah beli produkku, teman-teman puas nggak, kamu puas nggak, segala macam. Itu kita punya perasaan yang lebih, wah aku diperhatiin, padahal cuma beli begini doang loh, katakanlah aku cuma beli handphone yang dibawa cuma 1 jutaan loh, ya kan? Tapi yang nanyanya bener-bener kok seolah-olah gue lagi beli produk yang value-nya ratusan juta. Nah, hal seperti itu akan membuat user yang sama akan kembali lagi ke kita. Sedikit perhatian lebih, tapi impact-nya akan sangat luar biasa. Ya kan? Kemudian kita juga bisa melakukan upsell atau cross sell. Tapi ini mungkin agak sedikit kompleks kalau kita cuma sekedar toko online. Tapi kalau misalnya kita perusahaan, kita bisa melakukan upsell atau cross sell. Ya kan? Cross selling terutama. Kalau untuk upsell sebenarnya bisa untuk online, misalnya mereka sudah ngerasa oh bagus kok bajunya, bagus, nyaman gini-gini. Oh kita lagi ada produk baru nih, sekalian kita jualan produk yang lain, produk yang baru nih seperti ini diobrolin di situ. Ya kan? Nah, pada saat user itu sudah mulai suka, mereka akan menjadi brand ambassador kita. Mereka itu yang kita masuk ke dalam advocacy. Jadi pembeli kita tuh menjadi loyal, dan bahkan mereka dengan sukarela menawarkan ke orang lain. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini coba diperhatikan, benar nggak sih itu pernah terjadi? Ya kan? Atau mungkin teman-teman sendiri pernah nggak merefer suatu toko kepada orang lain? Kalau mau beli itu di sini aja, yang jaga ramah, atau mungkin harganya lebih murah, atau mungkin mereka ngerti apa yang kita mau dan segala macam. Ya kan? Dan ini sebenarnya bagian dari marketing, sales, product, CRM atau customer responsibility management, terus kemudian sales, dan kalau yang ini kenapa tanda tanya? Karena advocacy itu adalah keseluruhan tujuan dari bisnis. Jadi pada saat klien kita sudah benar-benar puas, ya kan, loyal, ya kan,
kita seolah-olah sudah memiliki satu sales gratis di luar sana. So, simpelnya kalau kita mau bicara digital marketing, sebenarnya kita bisa lakukan ini semua tanpa harus menggunakan tools-tools yang mahal-mahal dan segala macam, selama kita memang mau bersabar untuk mengeksekusinya, ya. Nah, sebelum era digital, sebenarnya consumer buyer journey itu, atau bagaimana cara seseorang itu membeli sesuatu itu simpel banget. Orang ngelihat dari yellow page, dari iklan di koran, mungkin print ad gitu kan, atau mungkin ngelihat dari billboard yang ada di pinggir jalan, atau mungkin lagi jalan-jalan ke mall ngelihat sesuatu di depan tokonya, di depan toko yang ada di dalam mall, ya kan? Nah, kemudian mereka masuk ke level consideration, di mana mereka akan menelpon pemilik perusahaannya, mungkin kalau misalnya dari print ad atau billboard, atau kalau misalnya mereka jalan-jalan di mall, mereka akan datengin ke tokonya, ya kan? Dan untuk mereka lebih secure lagi, pada saat mereka mau membeli, mereka akan meminta quote. Jadi dengan kata lain, mereka akan nanya ke teman-teman, gue pernah pakai ini nggak? Bagus nggak sih? Kalau dipakai enak nggak? So on so forth. Jadi teman-teman bisa nyari pendapat dari orang lain, ya. Dan atau kalau misalnya mereka yang datang ke toko, mereka akan compare langsung barangnya satu sama lain. Yang ini bagus nggak? Yang ini bagus nggak? Itu selalu terjadi, dan pada akhirnya mereka akan membeli melalui apakah itu dari mail, ataukah melalui ya macam-macam lah ya, atau langsung menuju ke kasir dan membayar produknya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu udah sangat berbeda sekali. Kita banyak sekali media untuk membuat kita mempertimbangkan apakah kita harus membeli satu produk, ya kan? Bisa ngeliat dari YouTube, ya kan, reviewnya kayak gimana, unboxing yang mungkin teman-teman sering lihat, itu fungsinya adalah untuk meningkatkan penjualan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ada YouTuber gitu ya, dia unboxing suatu handphone, bisa jadi dia dibayar pada saat melakukan unboxing seperti itu. Karena itu menjadi salah satu consideration kuat yang membuat seseorang membeli atau tidak membeli suatu produk. Ya kan, online review mungkin teman-teman di sini bisa ngeliat ada iPrice, ada price aja dan segala macam untuk ngecek suatu produk itu bagusnya seperti apa. Ya kan, kemudian mereka kadang setelah mereka melihat dari digital, mereka datang ke toko ngelihat dan mereka balik ke rumah, kemudian mereka membeli produknya, ya kan? Meskipun itu jarang di Indonesia. Biasanya mereka kalau misalnya udah ngeliat dari online, mereka akan beli online, mereka udah datang ke toko, ya sekalian beli di toko tersebut, ya kan? Itu sering terjadi. Kemudian display ad. Nah, display ad di sini juga sama. Kalau kita lagi buka media sesuatu, kadang kita melihat ada banner ini, banner itu bagian dari consumer journey, ya kan? Mobile juga sama, dan yang menarik di sini sosial media, ya kan? Kita sering banget tertarik untuk membeli satu produk karena kita melihat mungkin dipakai di Instagram siapa segala macam, itu kita bisa melihat. Nah, cuma perbedaannya adalah ada pembelian yang bisa melakukan melalui store-nya, didatengin ke tokonya, atau ada pembelian yang dilakukan melalui online. Itu zaman sekarang gitu. Nah, ini perbedaan yang cukup signifikan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang, ya. Nah, oke, kita kembali ke SEO. Jadi sebenarnya SEO itu apa sih? SEO itu adalah suatu upaya untuk memaksimalkan website kita. Ya kan, meskipun judulnya Search Engine Optimization atau optimisasi mesin pencari, yang kita optimasikan itu bukan mesin pencarinya, tapi website kita optimalkan supaya mereka bisa muncul di halaman pertama dari SERP. SERP itu Search Engine Result Page, hasil pencarian Google, ya. Atau kalau misalnya memungkinkan berada di top rank, ya kan. Cuman mungkin teman-teman pernah dengar, ngapain sih di halaman pertama, harusnya top rank dong gitu. Oke, top rank itu suatu keuntungan yang lebih tinggi ya kalau misalnya kita bisa mendapatkan posisi yang paling atas. Nah, tapi kita tidak perlu berpikir bahwa kalau misalnya belum top rank itu belum berhasil. Kenapa? Karena yang menjadi tujuan utama dari SEO adalah SEO itu seharusnya memberikan impact yang positif kepada bisnis kita.
kita ada di top rank tapi orang nggak ada yang ngeklik, kalau misalnya ada orang ngeklik tapi orang nggak ada yang beli juga percuma. Betul kan? Jadi yang pertama kali kita harus kerjakan adalah kita harus memastikan bahwa strategi yang kita lakukan itu bisa memberikan positive impact pada bisnis kita. Oke. Nah, ini sedikit tips bagaimana mengerjakan SEO dengan cara yang lebih baik, ya kan? Pertama, dan ini sering terjadi adalah jangan pernah men-skip Google Trend. Ya, Google Trend itu meskipun tools gratis, tapi punya power dan sangat bagus sekali, terutama kalau teman-teman itu jualannya bukan cuma di wilayah aja, tapi benar-benar di seluruh wilayah. Yang kedua adalah gunakan keyword tools yang bervariasi. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan Google AdWords Tools atau kita cuma mengandalkan Ubersuggest gitu kan, atau hanya mengandalkan Ahrefs, hanya mengandalkan SEMrush gitu kan. Gunakan semua tools yang ada untuk melakukan perbandingan. Nanti saya akan saya tunjukkan kenapa kita harus menggunakan lebih dari satu tools, keyword tools, ya kan. Kemudian kita harus tahu user intention dari tujuan dari intention user itu seperti apa. Ya, kita harus memahami. Kemudian bagaimana user itu mencari informasi, kita juga harus cari tahu nih, ya kan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita harus bisa memastikan bahwa apapun yang kita riset di sini ada di dalam website kita. Kalau nggak ada, ya nggak akan ditemukan oleh Google. Oke? Nah, mungkin teman-teman sering datang ke Google Trend untuk ngecek ya suatu produk. Misalnya kita kasih contoh di sini adalah hijab pasmina. Mungkin di sini ada yang produknya sama, ya baguslah gitu ya. Hijab pasmina kita ngelihat seperti ini, ya kan. Kemudian kita juga bisa melihat di sini paling tinggi ada di East Java, Jawa Timur, ya, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung, ya kan. Kemudian related topiknya seperti ini, dan related queries itu kata kunci yang diketikin di Google itu disebut sebagai queries. Ternyata banyak orang yang mencari model hijab pasmina. Tapi mungkin kalau teman-teman melihat ini ada suatu kesalahan. Kesalahannya seperti apa? Nah, kalau misalnya kita ngelihat di sini ada past 30 day atau dalam jangka waktu 30 hari, kita bisa tahu nih kira-kira di hari apa pencarian itu naik. Kita bisa ngeliat di sini, ya kan? Dan yang paling menarik adalah regionnya pun sudah berubah. Ternyata kata kunci hijab pasmina itu lagi naik daun di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Kemudian Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Lampung. Jadi udah berbeda banget informasinya dengan kalau kita mencari dalam waktu 1 tahun. Karena kalau 1 tahun itu kan benar-benar semuanya di track. Kalau 30 hari benar-benar dalam 30 hari kemarin itu lagi ngetrend di wilayah mana. Nah, ini bisa kita gunakan untuk katakanlah pada saat kita sedang pasang iklan, misalnya kita menggunakan Google Ads gitu kan, kita bisa arahkan ke Sumatera Selatan gitu ya, atau Kalimantan Selatan. Atau bahkan kita bisa menggunakan metode yang namanya location based optimization. Kita membuat artikel yang ceritanya tentang katakanlah model hijab pasmina yang cocok untuk wilayah Sumatera Selatan, misalnya ada seperti itu ya. Ya, itu tergantung kreativitas teman-teman dalam membuat suatu artikel. Nah, ini kita harus sering-sering mengeksplor tools yang kita miliki, ya. Kemudian kita juga jangan terpaku dengan hanya satu keyword tools gitu. Kita harus menggunakan lebih banyak. Sebagai contoh, ini kalau kita menggunakan Ubersuggest punyanya Om Neil, ya, Om Neil Patel, ya kan. Hijab pasmina itu nggak ada search volume-nya, SEO difficulties-nya pun juga 0. Page-nya 0, semuanya 0, dibilangnya 0 sama tools Ubersuggest. Tapi kalau kita ngecek lagi di AdWords Tools, ya kan, hijab pasmina itu setiap bulannya dicari antara 1.000 sampai dengan 10.000. Ya. Ini saya menggunakan akun yang sedang tidak menjalankan Google AdWords, jadi kita nggak bisa berapa exactnya nggak bisa kelihatan. Kalau kita sedang menjalankan Google Ads, ini bisa kelihatan seberapa banyak pencarian dalam 1 bulan secara detail.
Dan di sini kita ngeliat competition-nya low. Jadi dengan kata lain tidak terlalu banyak orang yang sedang aim untuk keyword tersebut secara SEM ya, bukan secara SEO. Oke. Nah, Nah, selanjutnya tadi kita udah ngobrolin mengenai Google Trend, kita udah ngobrol tentang Google AdWords Tools atau Keyword Tools ya kan. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih search intention dari user kita itu seperti apa ya. Sebenarnya kalau kita mencari informasi itu kita cuman ada 3 tujuan. Pertama adalah navigational atau kita mencari navigasi. Yang kedua adalah informational, orang itu sedang mencari informasi akan sesuatu, dan yang terakhir adalah transaksional, orang itu sedang berusaha untuk membeli sesuatu, mendownload sesuatu, sign up akan sesuatu. Ya, sebagai contoh by intention ya, navigational, founder VR SEO, linkedin.com, cloud insight, ibm.com. Nah di sini bisa jadi orang tersebut udah tahu apa yang mau dicari, cuman nggak hafal URL-nya secara detail. Nggak mungkin dong kita bisa hafal URL, setiap URL dari kata kunci yang kita cari, meskipun kita udah tahu websitenya, tapi kan kita nggak tahu dia ada di halaman mana. Kalau misalnya orang datang terus nyari-nyari juga mungkin susah. Nah, ini kita bisa menggunakan navigational dengan cara seperti ini. Atau orang yang memang mencari informasi secara umum aja, jadi nggak ada keinginan untuk menavigasi, nggak ada keinginan untuk melakukan transaksi. Sebagai contoh nih, hujan di Bekasi, atau mungkin SEOCon Indonesia 2021 yang nanti insya Allah akan dijalankan di bulan Maret. Atau kalau misalnya dalam bentuk transaksional, misalnya harga hosting terbaik atau pendaftaran APSI ya, itu menjadi salah satu transaksional. Tapi sebenarnya bukan cuma jual beli sih, sign up, download, kemudian bahkan nyari cafe yang Instagramable itu bisa termasuk sebagai transaksional query. Kenapa? Karena nggak mungkin dong kita datang ke cafe nggak beli sesuatu, beli apapun cuman untuk foto-foto doang, itu kayaknya nggak mungkin ya. Jadi intention dari user mencari itu penting untuk kita tahu ya kan. Nah, bagaimana sih Google algoritma itu bekerja? Google algoritma bekerja ya, bukan bagaimana search engine itu bekerja. Kalau search engine bekerja di YouTube banyak sekali. Bisa tahu crawler datang, kemudian ngambil data dari setiap link yang ditemukan, so on and so forth. Tapi ini kita akan sedikit bahas bagaimana sebenarnya Google algoritma itu bekerja. Nah, search engine apapun mereknya itu ada yang disebut sebagai information retrieval atau pengambilan informasi ya. Nah, pengambilan informasi itu search engine akan memilah relevansi dan kemudian juga seberapa penting website tersebut menurut mereka. Nah, bagaimana mereka melakukan itu? Mereka melakukan dokumen analisis, mereka melakukan semantik analisis, dan yang terakhir adalah citation analysis. Dokumen analisis itu simpelnya adalah keyword di dalam halaman tersebut apa aja sih, ya kan? Kemudian semantik analisis. Nah, semantik analisis di sini kalau misalnya kita mau bicarain Apple, gitu kan? Ini dalam bahasa Inggris ya, Apple, gitu ya. Google akan berpikir ada dua tujuan nih kalau ngomongin Apple. Bisa jadi Apple itu adalah buah atau Apple yaitu device, ya kan, iPhone dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah citation analysis. Citation analysis itu kalau dalam SEO disebut sebagai seberapa banyak sih backlink yang datang ke website kita dan seberapa bagus backlink yang masuk dan selanjutnya gitu. Nah, secara simpel kalau misal ini sebenarnya nggak simpel tapi ini udah disimplify banget. Pada saat kita mengetik informasi di Google, ya kan, Google akan mulai memproses apakah informasi itu bisa dideskripsi atau tidak. Kalau misalnya iya, dia akan masuk ke query intent. Tapi kalau misalnya tidak, dia akan langsung masuk ke query processing atau masuk ke proses. Nah, di search proses ini seluruh algoritma akan masuk, ya, RankBrain, spam fighting, algoritma lain, mobile first indexing, web core vital dan segala macam itu semuanya akan masuk ke search proses, ya kan. Kemudian Google akan cross check juga menggunakan informasi yang sebelumnya didapatkan, yaitu relevance dan importance. Kemudian Google akan memberikan result dan melakukan uji cobanya. Kalau kita lihat dari garis putus-putus ini input dari kita. Misalnya dia muncul nggak ada yang ngeklik, berarti dengan kata lain itu bukan hasil yang diinginkan oleh user. Jadi kalau misalnya teman-teman muncul di halaman pertama tapi tetap nggak dapat klik, siap-siap aja
hasil pencariannya makin lama makin turun, dan akhirnya menghilang. Kenapa? Karena Google juga harus menjamin bahwa experience yang ditawarkan oleh mereka itu yang paling bagus buat kita. Jadi kalau misalnya kita muncul di halaman pertama tapi sama sekali nggak ada yang ngeklik, ya tentunya itu bukan suatu hal yang bagus buat mereka ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai search psychology. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini agak pernah nggak mencari suatu kata kunci itu simple banget, katakanlah bagaimana memperbaiki Sanyo, atau mungkin kita juga searching di Google dengan cara yang sangat panjang sekali, bagaimana memperbaiki Sanyo yang airnya nggak bisa naik misalnya, itu benar-benar panjang kan. Nah, itu masuk ke psikologi dari search. Jadi dengan kata lain kita juga harus tahu nih konsumen kita itu kalau nyari produk kita seperti apa. Ya kan, kita balik lagi ke Google Trend, kita balik lagi ke keyword tools untuk nyari tahu bagaimana sih mereka caranya mencari suatu informasi. Nah, secara psikologi orang-orang yang fragmented itu orang-orang yang nyari informasi dengan cepat. Jadi biasanya orang nyari cepat, klik, dan mereka nggak baca secara detail dari hasil pencariannya. Sementara mereka yang full query, biasanya mereka akan membaca artikel, mereka akan klik satu, mereka akan baca benar-benar dari atas sampai bawah. Ya kan? Nah ini contohnya yang tadi ya, mereka multiple clicks, dan kalau full query itu single click. Nah ini mungkin teman-teman bisa nanyain sendiri-sendiri sih, benar nggak sih aku kayak gitu? Pernah nggak sih aku nyari informasi yang panjang, terus aku baca, dan aku baca dari atas sampai bawah? Kalau pernah, berarti teman-teman masuk ke full query. Kemudian pernah nggak yang fragmented? Aku pernah dua-duanya nih, misalnya. Ya, dengan kata lain, memang sebenarnya secara psikologi, orang mencari informasi itu nggak mungkin cuma satu metode, pasti dua-duanya. Jadi ada yang fragmented, ada juga yang full query di satu orang yang sama. Tergantung kebutuhannya seperti apa. Oke, nah contohnya seperti ini. Ini fragmented query, mesin Sanyo rusak. Jadi nggak secara detail. Dan Google pun juga memberikan informasi yang nggak detail juga sebenarnya. Rusak ringan atau berat, ya kan? 5 penyebab mesin pompa air mati, penyebab pompa air mati total, kerusakan yang sering. Jadi sama sekali nggak ada penjelasan yang cukup signifikan untuk memperbaiki mesin Sanyo rusak, karena usernya sendiri nggak tahu rusaknya di mana. Nah, kedua ada full query. Nah, full query di sini contohnya adalah mesin Sanyo rusak, air tidak naik. Jadi dengan kata lengkap sekali informasi yang dicari oleh si user. Google akan memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang dicari oleh si user. Cara memperbaiki atau betulin pompa air yang tidak naik airnya. Di sini juga ada YouTube-nya dan segala macam. Dan itu menurut Google adalah hasil yang paling dibutuhkan oleh user. Nah, impact-nya di bisnis seperti apa sih? Kalau misalnya teman-teman itu bisnisnya bisa tahu user itu pengen nyari produk kita seperti apa, sedetail apa, bisa menggunakan cara yang seperti ini. Jadi artikelnya selengkap mungkin. Itulah sebabnya pada saat kita ngobrol dengan user, pada saat kita konsumen ya, kita ngobrol dengan konsumen, kita ngobrol dengan pembeli-pembeli kita harus bisa pay attention nih. Mereka tuh nanyanya apa aja. Dan pastikan pertanyaan-pertanyaan mereka itu juga kita punya kontennya di dalam website kita. Oke. Nah, ini kita sebenarnya sangat simpel sekali. Untuk sesi yang sekarang ini kita ngomongin konsepnya aja. Key takeaways-nya, maksudnya kata-kata yang harus diingat-ingat sama teman-teman semua. Pertama adalah kita harus bisa mengeksplor tools kita. Jadi banyak tools gratis di luar sana itu kebuang percuma karena kita tidak bisa memaksimalkan tools yang ada yang sering kita gunakan. Sebenarnya kalau kita ekspor lebih jauh, kita coba-coba dengan lebih jauh, kita sebenarnya bisa dapetin informasi atau insight yang cukup bagus untuk mengembangkan bisnis kita. Terus yang kedua, penting juga untuk mengetahui user kita atau konsumen kita. Kenapa itu penting? Karena ya kita jualan yang menjadi pembeli adalah mereka. Kalau mereka nggak penting, yang penting siapa? Ya kan? Kemudian yang ketiga, kita juga harus tahu bagaimana kita memberikan informasi yang tepat untuk mereka. Jadi dengan kata lain kita harus tahu nih seperti apa behavior mereka dalam mencari suatu produk, bagaimana mereka memilih suatu produk, itu kita harus tahu, dan kita harus bisa memastikan bahwa
informasi tersebut ada di dalam website kita. Dan yang paling penting adalah kita harus mulai merubah mindset kita dari SEO sebagai Search Engine Optimization menjadi Search Experience Optimization. Jadi SEO bukan cuma sekedar bagaimana nge-rank, muncul di halaman pertama, dapatin traffic, tapi kita juga harus punya mindset bagaimana SEO itu bisa menjadi bisnis yang bagus buat kita. Maksudnya bisa mendatangkan bisnis yang lebih baik buat kita. Gitu. Oke, thank you untuk yang sekarang.